Tapi dokter bilang tadi kalau yang saya sebutin itu aman, tapi kalau misalnya berarti ada dong yang nggak aman gitu. Yang nggak aman tuh sebenarnya yang bahan seperti apa? Oke, nah sebenarnya kan tadi dokter bilang kalau yang saya sebutin kayak niacinamide, terus apa hydrochloric acid mungkin ya, alpha hidroksi asid, hyaluronic ya, hyaluronic acid itu lebih ke pelembab, lembabin. Tapi dokter bilang tadi kalau yang saya sebutin itu aman, tapi kalau misalnya berarti ada dong yang nggak aman gitu. Yang nggak aman tuh sebenarnya yang bahan seperti apa? Kan pasti udah pada tahu juga kayak merkuri gitu ya, yang pencerahan yang memang bikin drastis sekali berubah warna kulitnya, dan putihnya juga nggak sehat, ya itu udah memang nggak boleh itu gitu. Yang ada kandungan seperti itu. Hidroquinone juga ada persentasenya yang memang dibatasi, dan semua diharuskan memang di bawah pengawasan dokter. Masih boleh, tapi memang di bawah pengawasan dokter, dan ada persentase tertentu. Oke. Tapi kan seandainya di suatu brand atau di suatu skincare itu kan nggak mungkin dong dia menulisnya merkuri gitu. Apakah nanti akan ada nama lainnya atau gimana gitu? Enggak sih, kalau merkuri ya merkuri. Tapi biasanya yang mengandung seperti itu tuh memang kita kalau beli satu produk makanya tuh harus jelas kandungannya apa. Apakah ada izin dari BPOM, seperti itu tuh harus jelas. Harus jelas ya. Tapi kalau misalnya kita beli satu produk terus kandungannya kita nggak jelas apa, terus nggak ada izinnya juga, ya saya nggak saranin untuk digunakan. Oke. Ngedetailin lagi dok, berarti tipsnya ini kalau untuk milih skincare itu terutama yang untuk wajah kita, karena wajah adalah aset ya, itu harus tahu kandungannya dulu, terus habis itu harus halal, harus BPOM ya dok ya, nggak boleh pakai yang abal-abal. Keluar tapi juga yang paling penting itu sebenarnya kita harus tahu dulu tipe kulit kita seperti apa, masalah kulit kita yang kita miliki itu seperti apa, baru kita memulai memilih. Jadi nggak sembarangan gitu, nggak ngikutin iklan, nggak yang ngikut temen atau apa sih yang lagi tren sekarang produknya itu yang dipakai, kan nggak harus gitu. Kita harus benar-benar tahu kondisi kulit kita. Tipe kulit kita apa, masalah yang kita miliki itu seperti apa, baru kita memikirkan untuk milihnya yang mana nih kira-kira cocok gitu. Oke, berarti nggak boleh sembarangan ya, boleh misalnya sembarangan. Teman sebelah pakai pemutih padahal kita kulitnya berjerawat malah jadinya hancur ya, makin banyak masalah. Nah sebelum lanjut kita mau ngegame dulu lagi ya sama dokternya, biar nggak tegang nih. Oke dok, pertanyaannya masih sama kayak tadi, dokter tugasnya adalah menjawab cepat. Oke. Jangan mikir lama-lama ya dok. Iya. Rambut pendek atau rambut panjang? Rambut panjang. Nggak pakai alis atau nggak pakai deodoran? Nggak pakai alis. Kulit bersih atau badan ideal? Badan ideal. Daging atau sayur? Sayur. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Cowok atletis atau cowok wangi? Apaan? Cowok. Apaan? Pertanyaannya. Cowok atletis atau cowok wangi? Tek tak. Susah banget jawabannya ya. Cowok atletis atau cowok wangi? Ya, itu dia. Oke, atletis aja. Cowok berkumis atau cowok berjenggot? Cowok dua-duanya enggak. Itu dua-duanya enggak. Geli banget sama rambut-rambut. Geli sama rambut-rambut. Bangun tidur atau sebelum tidur? Bangun tidur. Wow, cepat sekali jawabnya. Perawatan wajah seharian atau liburan seharian? Liburan seharian. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga. Oke, ini jawaban hati seorang dokter Eka yang dari pagi sampai sore selalu ada pasien. Ternyata dokter Eka merindukan untuk jadi ibu rumah tangga. Kenapa gitu, bisa cerita? Enggak, karena pada intinya tuh emang seneng banget sama anak-anak kan dari dulu. Jadi sangat menikmati waktu sama keluarga gitu. Bukan berarti sekarang nggak punya sih, cuman lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi sebenarnya harapan terdalamnya kalau bisa jadi ibu rumah tangga nih, tapi ternyata bekerja jadi dokter kecantikan juga pilihan yang keren kok. Tadi ada satu pertanyaan yang saya juga mau tanya sama dokternya. Kenapa bangun tidur? Ada apa bangun tidur?
Bangun tidur ngerasa lebih fresh, terus itu wajah yang maksudnya kalau kita pengen tahu nih orang cakep apa enggak gitu aslinya. Bangun tidur tuh muka asli banget kan. Belum dikasih apapun gitu ya. Seneng aja lihat kalau ngaca baru habis bangun tidur tuh enak. Seneng deh. Sama jawaban Mas Bayu tadi. Kenapa bangun tidur saya ganteng, bangun tidur keren. Kalau kita baca komposisi sebuah skincare, kan dia nggak cuma mengandung zat aktif, tapi banyak juga yang kayak isi ekstrak bla 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 bla, ekstrak bla 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 bla. Nah, menurut dokter nih, di sebuah skincare ekstrak-ekstrak itu apakah benar ada pengaruhnya ke kulit kita, atau dia cuman kayak gimmick gitu ya, supaya banyak komposisinya, supaya terkesan alami gitu? Nah ini tergantung ya, karena memang ada yang murni, ada ekstraknya dan memang bermanfaat. Ada juga yang kosmetik yang mungkin persentase ekstraknya itu sedikit sekali sebenarnya, hanya untuk menambah kesan alami. Memang itu kita nggak hindari, memang ada seperti itu. Tapi brand apa atau berapa banyak yang kayak gitu kan itu perlu penelitian, tapi memang ada pasti. Memang ada ya, jadi tergantung lagi seberapa banyak persentasenya sebenarnya. Ya, persentase ekstraknya digunakan di dalam skincare itu ya dok ya. Soalnya saya pernah nih iseng-iseng cek komposisi sebuah skincare tuh ada yang sampai 51 items. Kalau saya hitung nih, saya iseng banget emang, saya hitungin 1, 2, 3, 4, ada yang sampai 51, ada yang 60, tapi ada juga yang cuma dikit kayak 20 komposisi gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita belajar farmasi dikit-dikit gitu kan, ada yang namanya interaksi obat ya dok ya. Apakah 51 jenis ingredients ini kalau digabungin dalam satu skincare, apakah itu tidak berbahaya gitu? Nah sekarang kan tergantung ini ya, tidak ada batasan yang sebenarnya berapa ingredients sih yang boleh terkandung dalam satu brand. Tapi tentunya kalau misalnya satu brand itu sudah sampai bisa diproduksi, bisa sampai keluar di pasaran, itu kan sudah melalui research sebelumnya, itu pasti deh. Brand apapun itu ada yang kita bilang kita sebutnya trial sebelum itu bisa dipasarkan. Nah itu kan sudah melewati juga uji tes dari BPOM untuk keluar izinnya untuk bisa dipasarkan. Itu pasti sudah diteliti sat-satnya ini boleh atau enggak. Makanya tuh kuncinya kalau kita memilih satu produk itu harus ada izinnya. Harus ada izinnya kuncinya ya. Oke. Nah, pertanyaan lainnya, berapa lama sih sebenarnya kita bisa memutuskan bahwa skincare ini bekerja untuk kulit saya atau tidak gitu? Karena ada yang mungkin baru pakai seminggu atau 3 hari lah, terus mukanya udah jerawatan atau ada beruntusan gitu ya kalau dibilang. Tuh sebenarnya berapa lama kita pakai skincare baru kita bisa memutuskan ini cocok atau tidak? Oke. Nah itu benar-benar tergantung respon yang timbul sih sebenarnya. Tidak mungkin juga kita misalnya nih pakai satu produk gitu, produk A, kita pakai ternyata udah mulai merah, besoknya lagi kita coba lagi tambah merah lagi. Itu kan kita nggak mungkin nunggu sampai seminggu 2 minggu kita terusin, karena kalau sudah seperti itu responnya itu berarti sudah harus kita stop. Oke. Kalau sudah efeknya tuh cepat, kalau memang ada alergi atau kita nggak cocok atau ada iritasi itu pasti efeknya lebih cepat. Oh berarti kalau seandainya nih 3 hari saya pakai terus saya baru timbul jerawat 1, itu berarti? Enggak, kan belum tentu juga. Nah ini tergantung apa yang timbul. Kalau tadi kan saya bilang ada kemerahan, ada gatal, ada rasa panas gitu ya yang berlebihan ya, itu kita jangan teruskan. Tapi kalau cuman ada rasa kayak cekit-cekit gitu dikit, terus nggak ada respon yang kemerahan, tidak ada rasa gatal yang sangat mengganggu, ya bisa kita teruskan dulu beberapa hari. Kalau itu mereda, ya kita bisa lanjutkan. Tapi kalau keluhan itu justru semakin kita pakai, semakin bertambah lagi, pertimbangan untuk tidak melanjutkan lagi. Atau kalau misalnya kita bingung nih, terusin nggak ya gitu, konsultasi aja sama dokter, itu paling gampang sih. Paling gampang, ya betul sih, paling simpel konsultasi sama dokter, benar. Iya tanya soalnya. Iya oke. Misalnya nih ada satu skincare yang mengklaim dapat memutihkan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal bahannya lagi, kalau misalnya dia pakai bahan baku yang tidak sesuai dengan anjuran BPOM, kan dia pasti putihnya kayak dokter bilang tadi ya, putihnya nggak sehat, terus cepet berubahnya gitu. Sebenarnya ukuran yang aman lah untuk menilai perubahan kulit itu berapa lama penggunaan skincare? Nah sekarang kita kalau misalnya mau pakai satu produk, ingin tahu itu minimal tuh 1 bulan sih sebenarnya kita mulai lihat ya ada progresnya atau enggak. Tapi ya balik lagi
seperti apa sih perubahan yang kita inginkan. Misalnya kalau misalnya kelihatan wajahnya kelihatan lebih bersih atau lebih halus, itu kelihatan tuh kalau sebulanan. Tapi kalau pengen yang tiba-tiba wajahnya jadi mulus banget, ya butuh waktu yang lebih panjang lagi. Dan tentunya kan tidak cukup cuman pakai krim aja, pasti ada pilihan treatment yang lainnya. Dan itu memang tergantung juga tipe kulitnya sama masalah kulitnya. Oke dok, saya mau tanya nih. Anggaplah saya sebagai orang awam yang nggak ngerti tentang skincare ya dok. Itu kan kalau kita beli satu paketan skincare untuk wajah itu ada facial wash, terus ada toner, ada serum, ada day cream, night cream gitu. Itu kan pemakaiannya ditumpuk-tumpuk gitu ya dok ya. Itu sebenarnya bekerjanya gimana sih? Kok dia ditumpuk-tumpuk gitu? Oke. Kita kan biasanya mulainya pasti dari facial wash dulu, abis cuci muka kita pakai toner. Toner itu untuk mengembalikan tingkat keasaman kulit kita ke lagi. Abis itu kita aplikasikan serum biasanya. Serum itu untuk memberikan nutrisi. Nah, supaya kita melok atau mengunci dari serum ini biar lebih maksimal lagi penyerapannya, itu kita tumpuk dengan pelembab. Moisturizer. Setelah menggunakan pelembab, baru kita gunakan tabir surya, sunscreen itu di pagi hari. Nah setelah sunscreen baru deh terakhir itu mau pakai foundation, bedak, makeup. Kalau di malam hari itu kan biasanya ada tambahan masker wajah lagi gitu ya? Sleeping mask. Iya. Itu nggak semua orang sih nyaman pakai itu juga ya. Itu tergantung masing-masing orang. Tapi kalau misalnya mau pakai sleeping mask ya tetap stepnya seperti biasa, kayak cuci muka dulu, terus pakai toner. Kita bisa pakai serum karena ada memang sleeping mask yang kita harus aplikasikan serum atau moisturizer sebelumnya, baru deh terakhir kita tumpuk sleeping mask. Wow, cantik itu ribet ya guys. Butuh perjuangan untuk bisa cantik gitu. Nah sebenarnya semua perawatan wajah ini apakah dia bekerja di kulit yang sama atau tidak? Karena kan kalau kita belajar kulit itu ada 3 lapisan kan. Nah sekarang kan seberapa sih sebenarnya penyerapan dari satu produk itu tergantung lagi ukuran partikelnya. Makanya kalau orang bilang semakin kecil partikelnya atau semakin kecil kandungan partikel yang ada dalam satu serum atau moisturizer, itu pasti harganya lebih mahal. Ya kan? Biasanya karena mereka melakukan satu research dulu atau penelitian dulu atau bikin sedemikian rupa sehingga satu produk itu bisa full terserap. Semakin kecil partikel semakin bagus penyerapannya, semakin deep. Wow, ini pengetahuan baru buat saya. Semoga juga jadi pengetahuan baru buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini. Oke dok, terima kasih banyak sharing ilmunya hari ini. Semoga jadi pengetahuan yang baik ya untuk kita juga untuk teman-teman yang menonton. Guys, itu dia tadi sharing tentang perskincarean kita dengan Dr. Eka. Semoga sharing ilmunya berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih ya Bu Dokter sudah memberikan ilmunya kepada kita. Next time kita bisa sharing lagi ya. Ayo. Iya. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di episode bicara selanjutnya. Bye.